Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi nih di kelas pembiasaan literasi bersama saya Pak Irwin. Dan di kelas pembiasaan literasi pada pagi hari ini, Pak Irwin akan mencoba untuk membacakan kalian sebuah buku nih anak-anak. Bukunya sangat inspiratif ya, semoga nanti kalian bisa terinspirasi juga dari buku yang akan Bapak bacakan. Karena memang di kelas pembiasaan literasi ini tidak hanya kalian yang membaca buku sendiri, tapi terkadang Pak Irwin juga akan mencoba untuk membacakan kalian buku tersebut gitu ya. Jadi konsepnya nih seperti Pak Irwin mendongeng kalian. Nah, tapi harapannya kalian tetap menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Kenapa? Karena nanti di GCR Pak Irwin akan memberikan kalian pertanyaan, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau bacaan yang tadi sudah kita baca gitu loh. Jadi jangan sampai kalian skip videonya, tonton sampai habis, kalian resapi ya makna dari isi cerita yang ada di bukunya supaya nanti kalian bisa jawab pertanyaan yang Pak Irwin berikan. Karena insya Allah ini ceritanya bagus dan bisa jadi motivasi juga untuk kalian semua gitu ya. Nah, buku ini, buku yang akan Pak Irwin bacakan adalah buku yang berjudul Sampah Tak Selamanya Dibuang. Ya, sampah tak selamanya dibuang. Apa maksudnya? Jadi nanti di sini tuh ada seorang pebisnis muda atau seorang pemuda yang berangkat dari keresahan yang dimana dia berpikir bahwasanya sampah, khususnya sampah plastik ya, ini kan menjadi masalah terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia bahkan. Karena sampah plastik itu sifatnya yang pertama dia tidak bisa diurai dan tidak bisa dihancurkan gitu ya. Jadi dia berpikir nih gimana caranya untuk menanggulangi banyaknya sampah plastik di dunia gitu loh. Dan salah satunya nanti dia akan menciptakan sebuah bisnis di bidang kerajinan. Nah, ini menarik sekali ya. Mungkin nanti kalian ada yang terinspirasi dari si pemuda ini, bisa banget. Jadi kalian harapannya silahkan tonton video ini dari awal sampai habis supaya kalian tahu nih gimana cara si pebisnis muda ini melakukan atau melaksanakan bisnisnya. Apakah nanti dia bisa sukses ataukah tidak? Nanti kalian perhatikan video ini dari awal sampai habis ya. Oke, sebelum kita mulai membaca, yuk kita baca bismillah dulu sama-sama teman-teman supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk dan pembelajaran kita pada pagi ini lebih diberkati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya kita baca bismillah sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kalau gitu ini dia Pak Irwin akan bacakan bukunya. Kalian simak baik-baik. Dan nanti sekali lagi Pak Irwin ingatkan di GCR akan ada pertanyaan yang mengikuti dan kalian harus jawab pertanyaan tersebut dan sesuai dengan apa yang sudah kita baca di pada video kali ini gitu ya. Oke, Pak Irwin pamit dulu. Silahkan kalian simak pembacaan buku yang berjudul Sampah Tak Selamanya Dibuang. Selamat menyaksikan. Saat ini, sampah adalah salah satu masalah berat yang sedang dihadapi dunia. Di Indonesia saja, ada 175.000 ton sampah per harinya yang dihasilkan dan dibuang oleh manusia. Hal inilah yang membuat Restu ingin mencoba untuk mengubah sampah menjadi uang. Sudah banyak orang yang sukses menggeluti bisnis daur ulang sampah, kata Restu. Aku juga ingin menjadi seperti mereka. Selain itu, daur ulang sampah juga akan membuatku berkontribusi bagi negara untuk mengurangi limbah sampah. Setelah mengumpulkan modal dan menyusun rencana bisnis dengan matang, ia pun memulai usahanya. Awalnya ia mendirikan bisnis kecil-kecilan pengolahan sampah plastik yang dinamainya CV Recycling. Ya, recycling. R-nya adalah namaku, yaitu Restu. Dan recycling adalah bisnisku. Pagi Pak Bos. Saat memulai bisnisnya ia hanya dibantu oleh 1 orang karyawan saja. Saat ini aku memang memperkerjakan 1 karyawan. Tapi aku percaya suatu hari nanti aku bisa memperkerjakan banyak atau bahkan
bisa menyiapkan lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang ada di Indonesia. Di tangan Restu, sampah botol plastik bisa didaur ulang menjadi barang bernilai jual. Lihat, botol plastik bekas bisa aku sulap jadi lampion hias. Wah, lampion indah sekali. Ini bisa dijual dengan harga tinggi, Pak Bos. Hahaha, kata si karyawannya tadi. Ia juga membuat karya dari sampah plastik menjadi bahan jenis miniatur. Bahkan ada banyak distributor mobil atau motor merek terkenal yang memesan berbagai macam miniatur mobil atau motor untuk merchandise. Kita mendapat proyek untuk membuat miniatur mobil sedan nih. Wah, pesan berapa, Pak Bos? Mereka pesan 100 biji. Siap, akan saya kerjakan dengan bagus, halus, dan teliti. Bagus, saya suka dengan semangat kerjamu. Harga jual produk Restu berkisar antara 50.000 sampai 5 juta rupiah. Tergantung pada ukuran, bahan, dan tingkat kesulitan pengerjaan barangnya. Jika dibandingkan dengan kualitas akhirnya, harga produk Restu masih tergolong murah. Maka tidak heran jika produk-produk Restu laris manis dan terkenal hingga keluar daerah. Salah satu pelanggan Restu yaitu seorang pedagang dari kota Denpasar, Bali. Saya beli 100 pieces ya. Wah, mau dijual lagi ya beli? Betul, hehehe. Selain itu banyak pula turis yang membeli produk kerajinan tangannya sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman di negaranya. Pada suatu pagi, Restu sedang duduk di meja kerjanya. Tiba-tiba ia mendapatkan email dari salah satu klien yang berasal dari Taiwan. Wah, aku mendapat email dari Mr. Zhou. Katanya lampion kita banyak diminati masyarakat di sana. Satu buah lampion dijual dengan harga 200 US dollar dan laris. Wow. Sekarang dia ingin pesan lagi sebanyak 500 lampion karena mau mendekati Imlek. Wah, rasanya senang sekali kalau hasil produksi kita dihargai ya. Betul, oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras agar tidak mengecewakan pelanggan-pelanggan kita. Siap, Pak Bos, kata karyawannya tadi. Klien Restu bermacam-macam, mulai dari pedagang kecil dari Indonesia, pedagang dari luar negeri, hingga perusahaan-perusahaan terkenal di dalam negeri. Hanya dalam waktu 2 tahun namanya melambung tinggi. Hingga pada suatu hari ia diminta pemerintah setempat untuk memberikan pelatihan daur ulang plastik di beberapa wilayah di Indonesia. Restu pun menyetujui permintaan itu, sehingga ia pun kini sibuk berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya di Indonesia. Kesibukan dan pesanan yang bertambah banyak mengharuskan ia untuk menambah karyawan. Ada yang bekerja di bagian desain, pengukir, hingga administrasi. Saat memasuki bulan Maret 2020, Indonesia dan negara-negara lain dikejutkan dengan munculnya pandemi penyakit COVID-19. Akibat pandemi ini, pemerintah melarang adanya kegiatan-kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang. Namun, hal ini tidak menghentikan langkahnya Restu. Ia mengubah strateginya dari yang biasanya ia mengadakan pelatihan secara fisik, kini di masa pandemi ia mengadakan pelatihan secara online. Wah, aku tidak menyangka di masa pandemi seperti ini, pelatihanku justru malah dapat menjangkau lebih banyak orang. Dalam satu hari ada puluhan ribu orang yang daftar dan menonton acara pelatihanku. Puji syukur kepada Tuhan. Karena banyak masyarakat yang mengikuti pelatihannya secara online, sosok Restu pun jadi menarik perhatian media online. Ia mendapatkan undangan dari berbagai media online untuk diwawancarai. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menggeluti bisnis daur ulang sampah? Kata si pewawancara. Hal ini berawal karena saya tergugah untuk berkontribusi menyelamatkan bumi dari sampah plastik, kata Restu. Lalu saya berpikir, kan tidak selamanya barang bekas plastik harus berakhir menjadi sampah. Kenapa tidak kita coba ubah saja untuk menjadi barang yang baru? Ya, itulah ide pertama mengapa saya tertarik untuk menggeluti bisnis ini. Dari mana Anda mendapatkan keahlian dalam mengolah sampah tersebut?
apakah ada yang mengajari atau Anda mengikuti pelatihan seni? Tidak. Saya hanya belajar secara otodidak melalui internet. Sejak kecil, saya memang sudah menyukai seni kerajinan tangan. Bahkan saat masih sekolah dulu, saya suka membuat mobil-mobilan dari kaleng atau botol bekas. Apakah Anda optimis bisnis ini akan diminati terutama oleh anak-anak muda zaman sekarang? Apakah Anda juga yakin bisnis ini akan tetap diminati hingga beberapa tahun ke depan? Pekerjaan daur ulang seperti ini memang masih asing bagi kebanyakan orang. Tetapi saya optimis pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia dan tak lekang oleh waktu. Karena segala hal yang berhubungan dengan sampah plastik tidak akan ada habisnya. Terakhir, apa rencana atau tujuan yang ingin Anda capai dalam waktu dekat ini? Tujuan saya dalam waktu dekat adalah semakin berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan sampah plastik. Selain itu, saya juga berharap dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dari bisnis daur ulang sampah ini. Baik, terima kasih Mas Restu atas kesediaan waktunya untuk diwawancara. Sama-sama. Akhirnya Restu pun berada di sebuah majalah gitu ya. Majalah bisnis tahun 2020 dengan judul Pebisnis Muda Selamatkan Bumi. Restu dan bisnis daur ulang sampahnya. Nah, teman-teman, kalian pasti udah tahu kan, Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Nah, plastik adalah salah satu jenis sampah yang terurai dalam waktu yang cukup lama. Karena itu sampah-sampah tersebut itu perlu dikelola. Jika tidak dikelola, maka jumlah sampah plastik akan sama banyaknya dengan ikan di laut. Bagaimana cara mengelola sampah plastik? Ya tentu saja dengan cara recycle atau daur ulang. Nah, daur ulang atau recycle adalah proses pembuatan barang bekas menjadi barang baru. Jadi, barang-barang yang sudah tidak digunakan dapat digunakan kembali, tetapi menjadi produk yang lain. Selain bersifat ekonomis, proses daur ulang ini dapat membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah sampah. Oke, di sini juga ada pesan ya. Setelah membaca komik ini, apakah kamu jadi tertarik untuk mendaur ulang sampah di rumahmu? Silahkan, kalian berikan pendapat kalian. Nah, untuk tugas kalian di GCR, nanti Pak Irwin akan siapkan ya kalian beberapa pertanyaan tentang isi dari materi yang ada di video ini. Jadi kalian simak baik-baik. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video pembacaan buku Sampah Tak Selamanya Dibuang ini. Silakan sekarang kalian cek di GCR. Di situ Pak Irwin sudah memberikan pertanyaan dan kalian jawab pertanyaan tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Kalau begitu, cukup sampai di sini pembiasan literasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Irwin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.